Selamat datang di Survive Garage. Nama saya Bayu Widodo. Saya Direktur of Survive Garage sekaligus pendiri Survive Garage. Saya Agustinus Murtopo, biasa dipanggil Pak Topok. Saya adalah generasi pertama. Namaku Efnu Nirwana, aku generasi kedua 2011. Aku Fitriani Dwi Kurniasih, tadi singkat Fitri Deka. Aku bisa dibilang generasi kedua ya dari Survive Garage. Saya Aldi, aku generasi kedua mungkin di Survive. Saya Horestus Pica, saya di Survive generasi yang ketiga. Saya Rahmat Apandi, saya generasi Survive keempat. Saya Wanda, saya generasi Survive yang keempat. Saya Aditya P, saya generasi kelima. Namaku Gali, Pramudia Wardana Siswoyo, biasa dipanggil Gali. Aku generasi yang ke-6. Namaku Febri, aku generasi ke-6. Survive Garage itu muncul, established sejak tahun 2009, tepatnya 18 Oktober. 2009 menjadi tahun di mana kita melihat kebutuhan ruang untuk seniman muda mempresentasikan, memajang karyanya cukup tinggi. Survive Garage dari dua kata survive dan garage, karena memang pertama kali muncul garage adalah karena kita mengontrak rumah di Jalan Bukisan Selatan nomor 11 di ruangan 3x3. Kita namakan garage. Survive bukan hanya sekedar nama, tapi juga survive menjadi sebuah spirit, sebuah semangat bahwa dalam kehidupan berkesenian, dalam kita memilih hidup menjadi seorang pekerja seni, survive menjadi semangat yang harus terus dipacu untuk menghidupi keyakinan yang dia pilih. Sebenarnya nama Survive itu sudah muncul dari 2006-2008, tapi sebagai kolektif yang membuat karya-karya merchandise untuk menghidupi kehidupan idealismenya masing-masing. Nah, 2008 era di mana Yogyakarta dengan booming seni rupa kala itu, dan saya sebagai salah satu seniman yang baru saja lulus dari Institut Seni Indonesia tahun 2007, terus pameran tunggal dan mendapatkan sedikit rezeki. Nah, 2009 itu kita mengontrak rumah di Jalan Bukisan Selatan nomor 11. Itu rumah pertama Survive, dan kedua yang di sini ya sama aja masih ngontrak. Tapi kita membuat ruang bagaimana karya-karya teman-teman bisa didisplay, bisa dipresentasikan. Awalnya formatnya seperti art shop gitu, jadi untuk memajang, menjual produk dan karyanya teman-teman. Pengennya sih adalah bagaimana Survive menjadi ruang yang sangat terbuka untuk siapapun yang ingin belajar, ingin berproses, berkarya, berkesenian, berorganisasi, menjadi ruang nongkrong untuk teman-teman bisa mendiskusikan banyak hal di situ. 2009, tanggal 18 Oktober 2009, Survive itu berdiri. Tujuannya sederhana sih, bagaimana kita bisa menjadi tempat atau ruang menjadi bagian sejarah pada seniman-seniman muda. Kalau ditanya kenapa saya mau untuk terlibat di Survive, ya karena memang kolektif adalah satu kebutuhan yang krusial untuk seorang seniman dalam berproses. Aku diajakin teman baikku Ipo, itu dia mau berpameran di Survive Garage. Terus setelah itu kenal, ya itu sebenarnya tempat nongkrong aja sih, alternatif itu kan waktu itu. Awalnya aku jadi koordinator acara di namanya festival Climate Change. Jadi Climate Change Festival. Nah, itu kebetulan aku jadi koordinator untuk festival kampung. Ketika itu aku mengundang Survive Garage menjadi salah satu partisipannya.
Jadi dari situ intens kami berhubungan sama Survive Garage dan keterusan deh sampai sekarang gitu. Saya memang lebih masuk ke program dan kegiatannya di Survive Garage. Gimana masuk ke Survive Garage waktu itu, gimana ya? Jadi aku punya art community yang kebetulan waktu itu tahun 2014 kita bikin pameran di Survive saat itu. Pameran namanya How Are You? Jadi kita mengubah image Survive yang ruang pamer itu menjadi sebuah kantor pos. Lalu dari pameran itu akhirnya malah jadi kayak keluarga, terus akhirnya kita memutuskan oke lah kita masuk ke Survive sebagai familia di Survive waktu itu. Awal saya main ke taring padi, itu ketemu Mas Ucup. Nah dari tempatnya Mas Ucup itu saya ketemu Mas Bayu. Nah perkenalan kami dari tahun 2011 itu, yang akhirnya saya bikin produk namanya PM Project. Nah itu lapak pertama di Survive. Pasca selesai lapakan, sering main ke sana, akhirnya ngobrol-ngobrol gimana, terus nggak tahu gimana ceritanya. Tuh Bim salah Bim. Yaudah, tau-tau jadi fun family aja gitu. Tapi lewat perlapakan itu tadi. Aku ditawarin sama Mas Bayu garap Survive Day. Terus setelah Survive Day, akhirnya saya tertarik untuk masuk lebih dalam di Survive karena menurut saya di Survive juga banyak pengetahuan tentang seni rupanya. Awalnya itu aku memilih Survive untuk tempat praktek kerja lapangan. Menurutku Survive sangat menarik ya untuk membangun skill atau berkomunitas. Awal mula aku gabung di Survive itu karena temen. Jadi ada si Gale, Sultan, itu dia pada PKL di Survive. Terus aku datengin aja main-main kayak gitu. Habis itu ikut kegiatan namanya Survive Day. Itu aku diundang sebagai artis untuk pameran sama jadi panitia di situ. Itu awal mula sih. Saya kuliahnya itu di seni grafis, tapi saya merasa tidak punya passion ya di dunia seni grafis. Saya lebih suka membuat komik, ilustrasi kartun. Lebih fokusnya ke lukis, tapi akhir-akhir ini tuh aku lebih ke printmaking kayak cukil sama sablon sama tato handpok, lebih tepatnya. Saya saat ini menekuni di bidang seni grafis, terutama cukil kayu. Jadi memang kebanyakan karya-karya saya adalah menggunakan teknik cukil kayu. Kalau karyaku sendiri sebenarnya fokus di bidang apa, aku nggak monoton di satu bidang, aku lebih suka bermain di media sebenarnya. Jadi aku juga di mix media art, ada new media art, di kanvas, sebenarnya apa aja sih, resin, itu. Saya lebih ke kolase ya, jadi bisa dibilang sih kayak pemulung visual ya, jadi kita memulung gambar lama, gambar baru, dihadirkan kembali dan punya sudut pandang yang berbeda di gambar yang sudah ada, di remix, terus akhirnya punya nilai baru. Kalau saya sendiri tuh di bidang kesenian itu saya tertarik dengan hal-hal sejarah, tradisi, politik gitu. Kalau kita ngomongin sejarah kita, sejarah Indonesia itu pasti berhubungan dengan agama, komunisme, dan etnis gitu. Sebenarnya kalau mediumnya itu macam-macam sih gitu mediumnya itu. Bisa dari lukis, sablon, instalasi gitu. Fokus ke hal-hal yang natural-natural gitu sebenarnya itu. Ada juga zin di sini, nyulam juga, ngerajut juga kayak gitu-gitu. Ya, karena aku nggak cuma mau menjual sesuatu tapi juga kayak mau ngasih pengetahuan yang bisa aku bagi gitu, dan mereka juga bisa ngebagi lagi ke aku misalnya kayak punya saran, kritik dan lain sebagainya kayak gitu sih. Fokus di bidang handprint, screen printing, tapi nggak memungkiri untuk bikin karya desain juga sama painting di karya kecil-kecil gitu. Fokus di lukis sama di tato. Karena kalau lukis itu awalnya di SMSR aku mengambil jurusan lukis gitu ya. Kamu memilih tato karena awalnya aku tertarik sama orang-orang bertato itu. Wah, keren, sangar. Tapi ternyata di balik itu tato juga menjadi simbol ideologi sebagai untuk aku menjadi aku. Aku kalau berkesenian itu aku lebih tertarik kayak gimana memanajemen
kayak pameran atau manajemen kolektif kayak gitu sih, sama desain. Berkesan ya tahun 2012 dengan judul Sadar itu Sound Art Drawing and Recycle Installation. Kemudian yang kedua itu adalah acaranya kolektif betina di tahun 2016 Lady Fest, sempat terjadi penyerangan dari ormas. Berkesannya kenapa? Karena disitulah sejatinya kolektif itu diuji, bagaimana menghadapi satu persoalan real di sekitar mereka. Waktu itu kan benar-benar memang survive secara organisasi, secara kolektif itu mapan, jadi tidak pernah ada masalah apapun. Itu menjadi satu introspeksi juga buat kita agar bagaimana jika bikin satu event itu kita harus berhati-hati, karena ini Indonesia itu sangat majemuk ya, apalagi urusan ormas itu adalah satu hal yang sensitif. Kita tidak terpikirkan bahwa isu LGBT, isu bahwa survive itu hanya sebagai tempat mabuk-mabukan segala macam, itu ternyata memberikan dampak yang begitu besar dan membekas sampai sekarang. Ya kami trauma dengan hal itu. Tapi apa sih yang menjadi penyembuh dari trauma? Ketika seseorang takut dengan ular, apa yang bisa agar dia tidak takut dengan ular? Ya dia megang ular itu loh. Kemudian makanya setelah itu kita mencoba untuk introspeksi. Oke, berarti kita harus berhati-hati sekarang kalau bikin sebuah acara. Sebenarnya yang menarik dari Survive itu sering diundang sering diundang untuk ngisi workshop. Apalah workshop cukil lah, workshop sablon lah segala macamnya, dan itu untuk kayak festival Climate Art Festival segala macamnya di 2013 itu, lupa aku. Terus ada beberapa workshop yang diinisiasi sama komunitas yang lain. Itu sih yang aku nikmatin dari Survive, dan itu menarik buat aku, terkesan buat aku ketika workshop, ketika berbaginya itu. Jadi aku punya skill seperti ini, kita bagi gitu kan ke orang lain. Itu yang aku pikir yang terkesan buat aku ketika aku di Survive. Pertama kali ikut pameran di Survive Garage itu tahun, lupa namanya, bunga-bunga besi, cuma itu perempuan semua. Jadi saya diundang jadi salah satu peserta pameran oleh Survive Garage. Cukup menarik banget karena saya bertemu dengan teman-teman seniman perempuan dan saya berinteraksi dan ada diskusi, juga ada pementasan musik kayak gitu sih. Termasuk pameran Keep the Fire On atau juga kolaborasi untuk Rewall Project. Saya memberikan workshop cukil kayu untuk kunjungan-kunjungan mahasiswa yang datang ke sini, misalnya seperti itu. Project yang paling berkesan waktu itu mungkin salah satu project awal-awal aku ada di Survive Garage ya. Waktu itu 2014-an, waktu itu kita ada kerjasama sama Footscray dari Australia. Terus tiba-tiba aku sama temanku waktu itu dikontak Mas Bayu untuk datang ke salah satu art space terus dia bilang ada proyek, kita harus bikin konsep karya kolaboratif teman-teman Survive ini sama teman-teman FCSC dari Australia. Jadi kita 1 kali 24 jam kita harus membuat karya dengan video yang berdurasi. Jadi itu membuat aku berkesan karena akhirnya dalam 1 hari kita harus membuat karya bersama secara kolektif dan dengan teman-teman yang backgroundnya berbeda-beda. Jadi buat aku tuh yang paling menarik. Kalau event yang menarik itu, jadi karena Survive yang sekarang tuh di Ninti Prayan gitu, idenya adalah gimana sih caranya kita mengenali lingkungan kita gitu. Ya, kalau ngomongin mengenal lingkungan, berarti kita harus mengenali lingkungan Ninti Prayan sendiri gitu. Nah akhirnya kita tuh mencari kembali ke warga gitu. Kembali ke warga kita mencari sejarah Ninti Prayan gitu. Apa hubungannya Ninti Prayan dengan sejarah kesenian Ninti Prayan gitu.
Nah, di situ menarik karena saya ketemu dengan banyak orang dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu. Terus kita mau bikin apa sih? Bikin zin itu, tapi pertama cuma kayak profil-profil gitu. Terus setelah ketemu sama PRT-nya, beberapa warganya, terus idenya jadi berkembang, terus kita mau, oh yaudah kita ulas aja kampung ini gitu kan. Kita ajak kerjasama warga-warganya di sana untuk bikin penelitian, dan akhirnya jadi zin, jadi buku itu. Kami sama teman-teman Street Art Jogja diundang untuk mural di sana. Namanya Bagelen Street Art Project. Itu menurutku keren sih. Maksudnya kita di sana mural di kampung yang masyarakatnya itu masih jarang sekali mengenal istilahnya gambar dinding. Terus kita bikin di sana, kita menjelaskan sama warga bahwa ini seni mural, seni lukis dinding. Terus akhirnya dari situ mereka mengetahui, dan kami juga akhirnya tahu kalau di situ tuh ada kesenian kuda kepang yang cukup lama di situ. Yang paling berkesan itu adalah saat Survive berkolaborasi sama masyarakat sekitar gitu. Kayak contohnya itu kelas uyel-uyelan. Bagaimana caranya satu komunitas itu mencair dengan masyarakat lainnya. Terus workshop juga di kampung Sosrokusuman itu menurutku juga sangat menarik buat aku, berkesan buat aku gitu. Selain kita mengisi workshop, itu juga kita menjadi melihat masyarakat luas, seperti kondisinya di sana seperti apa. Ada panggilan di Survive untuk ikut berpameran, terus sama ikut ngelola pameran waktu itu, Survive Day itu. Jadi tantangan buat personalku sendiri sama ngasah mentalku. Dan apa sih? Aku jadi lebih, ketika aku bergabung di sini, jadi kayak rasa-rasa apa sih, perasaan insecureku itu malah jadi sembuh. Jadi aku malah healingku malah di sini, berkegiatan di sini malah menjadi apa ya, aku jadi lebih percaya diri lagi kayak gitu. Survive dulu kami punya ini yang jelas ya, punya gaji yang jelas. Jelas sedikit. Jadi pertama kali 2009 itu memang benar-benar aku, kemudian ada namanya Eman Pretivis itu emang kami digaji di situ, dan kami shift-shiftan untuk nunggu Survive, kemudian Bayu untuk urusan komunikasi dengan link-linknya segala macam. Jadi itu digaji dengan jelas, walaupun itu di bawah UMR waktu itu, tapi ya that is not a big problem ya. Kalau istilah Jawanya mokoi di situ, yang bertanggung jawab waktu itu. Lalu kemudian berganti generasi, keluar masuk segala macam. Sebenarnya nggak ada perbedaan jauh sih. Survive tetap terbuka, berkolaborasi dengan berbagai macam komunitas, kolektif, dan juga tetap membuka ruang kolektif tersebut sebagai laboratorium untuk belajar. Itu sampai sekarang. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Itu susah dijawab. Aku pikir spiritnya masih sama gitu kan, semangatnya masih sama, dan itu gila sekali, dan semangatnya itu nggak padam. Udah beda zaman gitu kan, karena aku waktu zaman tuh itu mungkin lebih ke kayak gaya jalanan kali ya. apa bukan sekedar ya, apa lebih ke spontan mungkin ya. Kalau sekarang tuh lebih tersistem dengan baik, terbukukan dengan baik, dan itu juga hal positif yang di Survive sekarang, dan lebih terdokumentasi dengan baik. Kalau dulu kan kami sebagai kayak penggerak gitu kan, yang lainnya nongkrong. Kalau sekarang tuh bisa kayak lebih cair lagi sih kalau bilang, tapi itu juga kurang tepat sih, karena dulu juga cair, sekarang juga cair gitu kan. Kayak mungkin beda tantangannya sih, jadi kayaknya lebih terstruktur dengan baik kali ya, terbukukan dengan baik gitu kan mungkin ya. Kalau dulu kan lebih bersenang-senang, sekarang lebih serius mungkin ya, walaupun masih bersenang-senang. Kalau dulu kan emang tendensinya lebih bersenang-senang sih kalau aku loh ya. Bikin pameran yuk mabuk gitu kan, terus ketemu teman ngobrol gitu kan, diskusi, terus adu argumen segala macamnya, dan lebih spontan kan. Kalau sekarang kan ya lebih terstruktur, rapi gitu kan, dan itu lebih baik sih sebenarnya. Setiap generasi kan orangnya juga beda-beda, jenis pengkaryaannya beda-beda, dan mereka punya latar belakang berkesenian yang juga berbeda-beda. Jadi
Aku pikir itu berbeda dari tahun ke tahunnya Survive sendiri. Tempatnya baru kan, dari yang dulu di Bugisan, sekarang ke Nitip Ryan yang lebih besar, terus komunitasnya juga lebih baru, sekarang juga banyak teman-teman yang baru-baru juga ikut ke sana. Jadi perbedaan dalam berkarya pasti, taste-nya pasti beda. Secara taste pengkaryaan ya, secara visual aja, cuman kalau di dalamnya menurutku tetap kekeluarganya sama. Oh beda banget, jauh. Kalau pas era aku itu Survive masih di Bugisan Selatan, itu masih terbatas sumber daya manusianya. Satu orang itu bisa punya job desk banyak, ya desain, ya tukang masangin karya, packing, ya bersih-bersih juga. Jadi kita dulu belum ada spesifik job desk kayak, kamu desain ya desain aja, oh kamu display ya display aja. Jadi belum ada batasan itu. Dengan Survive yang sekarang kan sudah lebih rapi ya, dan lebih ke terstruktur, jauh lebih enak tempatnya. Kalau dulu benar-benar mungkin susah, dan kebetulan yang sekarang juga menarik. Akhirnya yang sekarang tuh kita juga jadi mengenal banyak teman-teman baru. Buat aku tuh menyenangkan karena kita juga bisa belajar dengan teman-teman yang baru, kita bisa buka diskusi, obrolan yang buat aku jadi semakin cair. Jadi akhirnya Survive menjadi tempat alternatif yang menyenangkan. Saya kira setiap generasi memberikan dampak tersendiri sih ke Survive itu. Misalnya waktu generasinya Junet masuk gitu, dengan adanya Vica, Abah gitu. Itu kalau kita lihat poster-poster Survive jadi lebih menarik gitu. Ada gerak-geraknya, animasinya gitu. Terus lebih kelihatan youth banget gitu. Saya kira setiap orang tuh memberikan dampak ke Survive gitu. Dan itu yang jadi Survive tuh malah berkembangnya tuh dia tuh nggak stuck dengan itu aja gitu. Tapi orang-orang baru masuk Survive ini ngasih nafas terus ke Survive gitu. Nah karena itu Survive jadi hidup, jadi beragam. Setiap generasi punya warnanya sendiri-sendiri sih. Jadi aku nggak bisa bilang oh ini jadi lebih baik atau lebih buruk, enggak, karena itu itu ritme itu perjalanan yang harus kita laluin gitu. Jadi malah semakin banyak, semakin macam-macam, jadi semakin seru. Jadi makin beda-beda gitu. Kan kayak yang awal-awal si Mas Bayu dengan teman-temannya bentuknya begitu, terus mulai masuk teman-teman dari visi, teman-teman dari yang lain-lain masuk jadi makin macam-macam, terus masuk aku yang benar-benar nggak dari mana-mana gitu kan, jadi lebih macam-macam lagi sama anak-anak yang baru sekarang gitu. Gitu sih nggak aku nggak bisa bilang ini lebih baik atau lebih buruk, enggak, karena kita akan terus berkembang. Jadi semakin macam-macam kita jadi semakin macam-macam, jadi semakin seru gitu. Kalau dulu itu orang-orangnya ya masih bisa dihitung tangan gitu loh untuk orang-orang yang masuk di sana. Kalau yang sekarang dari generasiku sih lebih tepatnya, karena aku masuk di 2016 itu langsung cukup banyak orang yang masuk regenerasinya sampai hari ini, dan yang membedakan itu pasti cara kerjanya sih. Menurutku Survive dulu dan sekarang lebih terorganize sekarang gitu ya, sudah ada fan familia gitu. Kalau dulu kan masih saling respon, terus lebih mencair juga sama anak-anak muda gitu. Kalau dulu kan benar-benar kayak yang diomongin Mas Aldi itu kuburan art, semuanya gambar tengkorak dan seram-seram. Sekarang lebih mencair sama anak-anak muda. Semakin beragam sih. Jadi kalau aku dengar cerita-cerita Survive yang dulu itu kayak basic anggotanya itu selalu kebanyakan mayoritas itu dari anak-anak yang berbasis di seni rupa, entah itu lukis, patung atau grafis kayak gitu. Tapi semakin kesini semakin beragam di anggotanya itu. Jadi ada teman-teman yang nggak cuma seni rupa doang, ada yang dari kuliahnya di sejarah, ada yang di perhutanan, jadi makin beragam kayak gitu sih. Pandemi ini berdampak secara global, tapi kemudian secara berangsurnya waktu semuanya harus beradaptasi gitu. Beradaptasi bagaimana bisa bertahan hidup. Inti dari manusia hidup itu kan untuk bertahan.
ya seperti nama Survive sendiri, makanya Survive sampai sekarang masih bisa bertahan. Dihantam nggak bisa-bisa nih. Buat aku pribadi lebih ke balik ke dalam. Seperti itu sih, aku juga kalau pandemi ini lebih secara pribadi aku lebih ke spiritual sih pencariannya. Spiritual. Keren banget ya ngomong spiritual ya. Lebih relax aja sih biar nggak terlalu stres cari duit lah, harus karya lah atau harus gimana maintenance ini itu. Sekarang ada alasan untuk leha-leha. Kalau ke karya sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh karena saya justru lebih fokus karena nggak ada banyak kegiatan di luar gitu. Akhirnya saya fokus berkarya ke karya-karya cukil kayu saya gitu. Cuma ya kegiatan-kegiatan di luar, misalnya tawaran residensi di luar gitu, justru memang itu sudah nggak ada lagi, semuanya tunda gitu. Jadi lebih kreatif sih harusnya, jadi pandemi nggak membuat kita cuman nggak ngapa-ngapain di rumah, cuman loyo, mending gambar lah, kan banyak inspirasi kalau dari pandemi, banyak yang bisa kita lihat di situ, maksudnya banyak hal yang bisa kita angkat sendiri dari pandemi, terlepas itu konspirasi atau enggak atau apapun, cuman subjek-subjek gitu menurutku malah menarik untuk dibikin karya. Dampak ya yang harusnya kita bisa saling ketemu teman waktu di pameran, ketemu orang, ketemu sesama seniman atau sesama orang baru, kita bisa banyak cerita. Online kan nggak bisa, hilang gitu. Jadi intens untuk kita komunikasi dengan orang itu hilang. Ya sudah, cuma menikmatin karya, oh ini ya, oh udah di slide, selesai. Padahal kalau kita berkarya atau kita menonton pameran kan tidak hanya kita melihat sebuah visual aja, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang-orang yang ada di pameran. Jadi kita punya soulnya pameran itu kan, itu yang hilang sih. Jadi dampaknya ya kerasa banget nih pandemi. Faktor seni, desain itu kerasa. Covid ini memang sangat berpengaruh di saku kita, ekonomi kita, gitu. Itu jelas gitu. Sama mungkin secara psikologi juga kegangguan kita gitu, dengan banyaknya berita-berita yang simpang siur, ngawur terkadang itu bikin kita kacau gitu. Di saya sendiri itu juga sangat berpengaruh gitu. Tapi saya memilih untuk tenang, lihat situasi. Ya, tapi semua orang agak gitu sih gitu. Ya, sabar-sabar aja deh. Dan itu yang kayak oke, baiklah, terus harus gimana ya, sampai akhirnya menemukan masa tenang, pelan-pelan ngadepin, harus ngapain. Jadi tetap masih ngerajut akhirnya karena menenangkan pikiran. Jadi COVID ini, pandemi ini memberikanku waktu untukku dengan diriku sendiri mulai untuk oke, kita tarik pelan-pelan, ini dibikin lagi rencananya gitu kan. Ntar kalau udah kelar nih, oh ini kita bisa mulai dari tahun ini sambil ngelihat situasi, jadi bisa kayak gitu. Sebelumnya sih yang kayak gitu kan, tapi ini bisa kayak ditumpuk dulu pelan-pelan dulu, digodok dulu matang-matang idenya gitu sih. Cukup berpengaruh ya, karena event-event seni rupa di Jogja itu pasti, nggak cuma seni rupa sih, semua event itu pasti nggak ada. Istilahnya kayak izin keramaian itu nggak ada dan semuanya juga pasti down gitu. Tapi positifnya adalah kita bisa lebih mengembangkan skill-skill kita secara mandiri di rumah masing-masing. Kalau untuk COVID-19 ini aku sangat terdampak gitu ya, karena untuk ekonomiku sendiri itu sangat hancur gitu loh, karena awal tato mulai terus adanya COVID-19 ini sepi. Terus kalau positifnya itu aku menjadi meluangkan banyak waktu di rumah, ketemu keluarga, kumpul gitu, makin dekat sama orang tua. Ya itu sih, lebih ke kayak ekonomi juga sih, karena aku kebetulan asli di Jogja juga, jadi aku tinggal sama orang tua, tapi sedikit-sedikit aku bantu mereka juga, kayak misal uang jajan aku suka nyari sendiri, kadang kalau lagi punya mau beli apa itu beli sendiri, tapi gara-gara corona nggak ada project-projectan juga, itu jadi ke ekonomi sih, lebih ke ekonomi sih kayak gitu. Ya Survive punya tempat sendiri lah, nggak nyewa, sehingga Bayu tidak harus pusing 7 keliling setiap tahunnya untuk berpikir harus cari duit untuk nyewa. Karena menurut saya kolektif Survive itu adalah kolektif terpimpin. Survive itu adalah Bayu Widodo adalah Survive.
Mimpiku sih aku bisa lihat Survive Garage itu punya infrastruktur yang mandiri dan permanen. Jadi yang lebih sustain gitu kan. Jadi akhirnya nggak repot tiap tahun harus bayar kontrakan, terus bingung cari kontrakan gitu kan. Dan itu permasalahannya sekarang gitu sebenarnya. Dan banyak kolektif atau kantong seni di Jogja itu kalahnya sama kontrakan. Yang pertama harapannya punya tempat sendiri karena sampai sekarang masih ngontrak terus. Juga tentu saja semakin maju, berkembang, banyak teman, jaringan luas, terus mampu untuk saling menghidupi antara familianya dan juga survive-nya itu seimbang. Dan yang terakhir tentunya semakin mempunyai manfaat, gitu, semakin berguna. Harapannya ya tetap bisa survive, mimpinya juga bisa lebih bermanfaat bagi lingkungan, bagi teman-teman survive sendiri, dan bisa lebih banyak melakukan aktivitas berkesenian, dapat rumah baru mungkin nanti tahun depan. Amin. Tetap menjadi ruang-ruang alternatif buat orang-orang baru, khususnya seniman-seniman muda, desainer muda, ilustrator muda. Jadi lebih menjadi tempat untuk berproses, untuk belajar, untuk saling mengenal. Karena mungkin Survive itu kayak rumah ya, harapannya ya rumahnya harus tetap ada gitu. Namanya rumah kan, rumah tempat kita pulang gitu. Tempat kita ngecas kita kalau kita capek kita pulang gitu. Ya harapannya ya semoga Survive bisa tetap jadi ruang yang beragam terus, beragam, berkembang. Aku berharap 5-10 tahun lagi aku bisa tetap main ke sana, terus ngobrol, ngopi-ngopi, ketemu Mas Bayu, Mbak Fitri dengan tanamannya dan kucing-kucingnya. Gitu sih. Yang paling penting Survive harus tetap ada sih. Nanti ingin menjadi apa itu pastinya tetap solid sih sama yang lain. Harapan dan mimpiku untuk Survive itu semakin kuat di personal, karena kalau personal nggak kuat kita nggak bisa untuk melangkah ke depan gitu. Dan semakin hajar. Harapanku tuh semakin dia selalu berdiri di atas kakinya sendiri, terus semakin bisa menghidupi circle-nya, bisa berdiri sendiri, sama itu aja sih. Jangan banyak-banyak. Satu kata buat Survive Garage, werkan. Semangat. Semangat. Sikatja. Maju. Bergerak. Survive. Familia. Hajarman. Where.